Pernahkah Anda berhenti sejenak di tengah kesibukan dunia yang bising ini untuk merenungkan sebuah pemandangan yang luar biasa menakjubkan? Bayangkan sebuah lingkaran besar di sekeliling Ka'bah di kota suci Makkah, di mana jutaan manusia berkumpul dari berbagai penjuru bumi. Di sana berdiri seorang Muslim dari pedalaman Afrika, di sampingnya ada seorang mu'alaf dari Amerika Serikat. Lalu ada pula saudagar dari Tiongkok, dan petani dari pelosok Nusantara Indonesia. Mereka berbicara dalam ratusan dialek yang berbeda, memiliki warna kulit yang beraneka rupa, dan latar belakang budaya yang tidak sama sedikit pun. Namun, ketika sang muadzin mengumandangkan seruan kemenangan dan imam mulai mengangkat tangan dalam takbir, sebuah keajaiban terjadi. Tidak ada lagi bahasa Inggris, tidak ada bahasa Mandarin, dan tidak ada bahasa Indonesia. Semuanya serentak mengucapkan kalimat yang satu nada jang sama dan frekuensi yang serupa, yaitu bahasa Arab yang mulia. Inilah rahasia pertama mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa pengikat dalam ibadah salat kita. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami bahwa salat bukanlah sekadar rutinitas olahraga fisik yang diiringi dengan gumaman kata-kata tanpa makna. Salat adalah bentuk penghambaan paling tinggi, sebuah protokol suci yang tata caranya telah ditentukan langsung oleh langit, tanpa boleh ada campur tangan selera manusia di dalamnya. Mengapa kita tidak boleh menggunakan bahasa ibu kita sendiri saat bersujud kepada Sang Pencipta? Jawabannya terletak pada prinsip kesatuan umat. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan setiap umat manusia beribadah dengan bahasanya masing-masing, maka esensi kesatuan salat akan hilang ditelan waktu. Bayangkan, jika di satu masjid ada jamaah yang salat dengan bahasa Jawa, di masjid lain menggunakan bahasa Jepang, dan di tempat lain menggunakan bahasa Perancis. Keseragaman itu akan runtuh, dan identitas sebagai satu umat yang bersaudara akan perlahan memudar. Dengan bahasa Arab, seorang Muslim bisa masuk ke masjid manapun di seluruh dunia dan langsung bisa mengikuti jemaah tanpa merasa terasing. Sedikitpun karena protokol yang digunakan tetap sama selama 14 abad terakhir. Selain masalah persatuan, kita perlu menyadari betapa dalamnya makna yang terkandung dalam setiap huruf bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wahyunya. Bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya, presisi, dan memiliki kedalaman struktur yang tidak dimiliki oleh bahasa lain di muka bumi ini. Sebagai contoh sederhana, mari kita bedah kalimat takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, makna yang terkandung di dalamnya jauh melampaui sekadar terjemahan Allah Maha Besar. Di dalamnya terdapat pengakuan bahwa segala urusan dunia, masalah pekerjaan, beban hidup, dan kesombongan diri harus diletakkan di belakang, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar dan berdaulat. Jika kita mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa lain, ketepatan maknanya akan seringkali tereduksi atau berkurang kekuatannya. Oleh karena itu, mempertahankan lafaz asli dalam bahasa Arab adalah upaya untuk menjaga kemurnian wahyu agar tidak terdistorsi oleh keterbatasan kosakata manusia yang terus berubah seiring zaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan keistimewaan bahasa ini dalam Firman-Nya di dalam Al-Quran, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surah Yusuf ayat 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya." Ayat ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa pemilihan bahasa Arab bukanlah sebuah kebetulan sejarah, melainkan sebuah rencana besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia dapat menangkap pesen-pesen ketuhanan dengan kualitas yang paling sempurna. Bahasa ini mampu menampung luasnya samudera ilmu dan hukum dengan kata-kata yang padat namun penuh makna. Ketika kita mengikuti perintah ini dalam salat, kita sebenarnya sedang menyelaraskan diri kita dengan frekuensi wahyu yang diturunkan kepada kekasihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana dengan instruksi dari pemimpin para nabi kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan titah yang sangat jelas dan tidak dapat diganggu-gugat dalam sebuah hadis sahih. Beliau bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Perintah ini mencakup segala aspek, mulai dari gerakan ujung jari kaki hingga lafaz yang keluar dari lisan. Sepanjang hayat beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah satu kali pun mencontohkan salat dengan bahasa selain Arab. Meskipun beliau sangat mencintai seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, hal ini menunjukkan bahwa salat adalah amanah ritual yang bersifat statis,
dalam hal bentuk, namun dinamis dalam hal penghayatan. Kita tidak memiliki otoritas untuk memodifikasi, menambah, atau mengurangi apa yang sudah beliau ajarkan. Jika kita mulai membuka pintu untuk mengubah bacaan salat sesuai selera bahasa kita, maka di masa depan, mungkin saja orang akan mulai mengubah gerakan ruku atau sujud dengan alasan kenyamanan pribadi, dan pada akhirnya, salat tidak lagi menjadi ibadah yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali muncul pertanyaan yang menggugah logika kita. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala bahasa? Tentu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami bisikan hati yang paling dalam, sekalipun tanpa perlu kata-kata. Namun, kita harus bisa membedakan antara doa secara umum dengan ibadah salat. Berdoa atau meminta sesuatu kepo dunia di luar salat atau di waktu-waktu luang sangat diperbolehkan menggunakan bahasa apapun yang kita kuasai. Namun, salat adalah ibadah mahdah, sebuah ibadah murni yang aturannya mutlak. Menggunakan bahasa Arab dalam salat adalah bentuk ketundukan kita kepada aturan Sang Khalik. Ini adalah ujian bagi ego manusia. Apakah kita mau tunduk mengikuti aturannya? Atau kita lebih memilih mengikuti logika sempit kita yang merasa lebih nyaman dengan bahasa sendiri? Ketundukan inilah yang menjadi inti dari makna Islam itu sendiri, yaitu berserah diri sepenuhnya. Sahabatku, jangan pernah merasa kecil hati jika saat ini lidah Anda masih terasa keluh atau berat dalam melafalkan ayat-ayat suci. Ketahuilah bahwa setiap usaha Anda untuk belajar adalah ibadah yang sangat dicintai olehnya. Menjaga kemurnian bahasa Arab dalam salat berarti kita sedang ikut serta menjaga warisan Islam agar tetap orisinal hingga hari kiamat nanti. Bayangkan betapa indahnya hubungan kita dengan generasi awal Islam di masa ratusan tahun yang lalu. Meskipun kita terpisah oleh dimensi waktu yang sangat jauh, kita masih membisikkan kata-kata yang sama persis dengan yang diucapkan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hubungan spiritual lintas generasi ini hanya mungkin terjadi karena kita tetap teguh memegang bahasa Arab sebagai bahasa ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita bulatkan tekad untuk terus memperbaiki bacaan kita, memahami maknanya pelan-pelan, namun tetap menjaga keaslian lafaznya demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Mari kita buka pintu pemahaman kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, namun seringkali mengusik pikiran banyak orang. Apakah benar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima ibadah kita jika kita tidak menggunakan bahasa Arab? Bukankah Dia adalah Sang Pencipta yang menciptakan ribuan bahasa di muka bumi dan Maha mengetahui setiap getaran terkecil di dalam hati manusia, tanpa perlu satu kata pun terucap? Pertanyaan ini seringkali muncul dari rasa haus akan kekhusyukan, di mana seseorang merasa bahwa jika ia mengucapkan doa dalam bahasa Indonesia, ia akan jauh lebih meresapi setiap maknanya dibandingkan bergumam dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Namun, disinilah kita perlu menarik garis yang sangat tegas antara doa secara personal dengan ibadah salat yang merupakan sebuah ritual suci dengan aturan yang bersifat tetap. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kita untuk memahami bahwa dalam syariat Islam, salat adalah sebuah bentuk peribadahan yang seluruh elemennya, mulai dari niat hingga salam, adalah sebuah kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dari petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dari 4 mazhab besar telah bersepakat melalui ijtihad yang sangat panjang bahwa bacaan-bacaan wajib dalam salat sama sekali tidak diperbolehkan untuk diganti dengan bahasa apapun selain bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena bacaan seperti surah Al-Fatihah, takbiratul ihram, ruku, sujud, hingga tasyahud akhir bukan sekadar rangkaian kata-kata manusia, melainkan bagian dari wahyu dan tuntunan samawi yang keaslian lafaznya harus dijaga. Jika kita mulai membuka ruang untuk mengganti bacaan tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan alasan agar lebih paham, maka secara tidak sadar kita sedang mengubah bentuk ibadah yang telah ditetapkan. Bayangkan jika setiap orang di seluruh dunia merasa berhak mengubah bahasa salat sesuai keinginan mereka. Orang Jawa akan salat dengan bahasa Jawa, orang Amerika dengan bahasa Inggris, dan orang Tiongkok dengan bahasa Mandarin. Hasilnya adalah hilangnya standarisasi ibadah yang menyatukan umat. Lebih jauh lagi, terjemahan bahasa manusia tidak akan pernah bisa menyamai kesempurnaan makna dari bahasa wahyu. Sebuah kata dalam bahasa Arab
bisa memiliki 10 hingga 20 lapisan makna yang berbeda. Sementara dalam bahasa Indonesia, kita mungkin hanya menemukan satu kata yang mendekati. Dengan mengganti bacaan tersebut, kita sebenarnya sedang mereduksi atau mengurangi keagungan pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Inilah alasan mengapa para ulama menegaskan bahwa jika seseorang secara sengaja mengganti bacaan wajib salat dengan bahasa Indonesia, padahal ia mampu membacanya dalam bahasa Arab, maka salatnya dianggap batal dan ia terjatuh ke dalam perbuatan dosa karena telah meremehkan syariat yang sudah jelas. Lalu, bagaimana dengan kita yang mungkin merasa sulit menghafal atau belum memahami arti dari setiap kalimat yang kita ucapkan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan kita beribadah dalam kegelapan tanpa pemahaman? Tidak. Solusi yang ditawarkan oleh Islam bukan dengan cara mengganti bahasanya, melainkan dengan mewajibkan setiap muslim untuk belajar. Sambil proses belajar itu berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat-Nya yang sangat luas. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada seseorang yang benar-benar baru masuk Islam atau memiliki keterbatasan yang sangat luar biasa sehingga belum mampu membaca Al-Fatihah, maka ia diperbolehkan menggantinya dengan bacaan zikir yang lebih sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Namun, perhatikanlah satu hal yang sangat penting di sini. Bahkan dalam kondisi darurat sekalipun, bacaan penggantinya tetap harus dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa lokal. Ini membuktikan betapa krusialnya menjaga identitas bahasa Arab sebagai bahasa ibadah resmi umat Islam. Ketegasan hukum ini bukan bertujuan untuk menyulitkan umat manusia, melainkan untuk menjaga agar agama ini tetap murni hingga akhir zaman nanti. Jika pintu perubahan ini dibuka satu kali saja, maka di masa depan tidak akan ada lagi yang bisa menjamin bahwa salat yang dilakukan manusia masih sama dengan salat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus ingat pesan beliau yang sangat fundamental. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau tidak mengatakan, salatlah sesuai dengan pemahaman bahasa kalian. Ketundukan kita pada aturan bahasa ini adalah simbol dari penyerahan ego kita di hadapan Sang Khalik. Kita mengakui bahwa acaranaya lebih tinggi daripada kenyamanan perasaan kita sendiri. Namun, Islam tetaplah agama yang penuh dengan kasih sayang dan tidak kaku dalam segala hal. Ada satu ruang di mana kita diperbolehkan untuk mencurahkan isi hati kita, yaitu pada saat sujud terakhir atau setelah bacaan tasyahud akhir sebelum kita mengucapkan salam. Di saat-saat mustajab tersebut, kita diperbolehkan menambah doa-doa pribadi. Namun, kembali lagi pada koridor hukum, para ulama menyarankan agar doa-doa tersebut tetap diupayakan dalam bahasa Arab jika kita sudah berada di dalam rangkaian sholat. Jika Anda memiliki keinginan yang sangat spesifik dan belum bisa mengungkapkannya dalam bahasa Arab, maka cukup lintaskan keinginan tersebut di dalam hati tanpa perlu mengucapkannya secara lisan dalam bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar rintihan hati yang paling dalam, sekalipun tanpa perlu Anda suarakan dengan lidah. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menjaga sahnya salat Anda, sekaligus mendapatkan kedekatan spiritual yang Anda inginkan. Oleh karena itu, mari kita jadikan keterbatasan kita dalam bahasa Arab sebagai motivasi untuk terus belajar, bukan sebagai alasan untuk memodifikasi agama. Ketahuilah bahwa setiap detik yang Anda habiskan untuk mengeja huruf-huruf Arab dalam salat Anda, meskipun terasa berat dan belum Anda pahami sepenuhnya, tetaplah dihitung sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan bisikan yang mengatakan bahwa salat dengan bahasa Indonesia lebih baik bagi Anda merusak amal ibadah yang sudah Anda bangun selama bertahun-tahun. Mari kita jaga kemurnian salat ini sebagai amanah suci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari pembalasan nanti. Dengan menjaga aturan ini, kita bukan hanya menjaga salat kita sendiri, tetapi kita juga sedang menjaga keutuhan wajah Islam di seluruh penjuru alam. Pernahkah Anda merasakan sebuah momen di mana hati Anda begitu penuh dengan beban, kegelisahan, atau harapan yang sangat besar, lalu Anda membawanya masuk ke dalam salat? Di saat itulah muncul sebuah keinginan yang sangat kuat untuk membisikkan sesuatu yang lebih dari sekadar bacaan wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat memang memiliki aturan yang sangat baku,
Namun tahukah Anda bahwa di dalam rangkaian ibadah yang sangat teratur itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan sebuah ruang istimewa bagi hamba-Nya untuk mencurahkan isi hati secara pribadi? Namun, disinilah letak tantangannya. Banyak dari kita yang mungkin belum memahami dengan jelas di bagian mana kita boleh menambah doa, dan di bagian mana kita dilarang keras untuk mengucapkan kata-kata tambahan. Karena kesalahan kecil di titik ini bukan hanya bisa mengurangi pahala, tetapi bahkan bisa mendatangkan dosa dan membuat salat kita dianggap tidak sah. Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bedah ruang yang diperbolehkan tersebut. Momen yang paling mulia untuk menambahkan doa pribadi adalah setelah Anda menyelesaikan bacaan tasyahud akhir dan selawat kepada Nabi, tepat sebelum Anda mengucapkan salam yang pertama. Rasulullah SAW memberikan petunjuk bahwa setelah tasyahud, seorang hamba bebas untuk memilih doa apapun yang ia sukai. Disinilah Anda bisa memohon apa saja, mulai dari urusan akhirat yang sangat berat hingga urusan dunia yang mungkin terasa sepele bagi orang lain, namun sangat penting bagi Anda. Anda boleh memohon rezeki yang melimpah dan berkah, meminta kemudahan dalam melunasi hutang, memohon kesembuhan dari penyakit yang sudah lama diderita, hingga meminta jodoh atau keturunan yang saleh dan salehah. Ulama besar seperti Imam Malik dan Syekh Ali Jum'ah bahkan menegaskan bahwa meminta kebutuhan duniawi di dalam salat hukumnya adalah boleh, selama permintaan itu disampaikan dalam bentuk doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan dalam bentuk percakapan biasa. Namun, ada sebuah batasan yang sangat krusial yang harus kita perhatikan dengan seksama, yaitu penggunaan bahasa. Meskipun Anda sedang meminta urusan dunia seperti pekerjaan atau kesehatan, doa tambahan tersebut tetap harus diucapkan dalam bahasa Arab. Jika diucapkan secara lisan, hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian rangkaian salat agar tidak tercampur dengan bahasa manusia biasa. Bayangkan keindahan momen tersebut, di mana aturan yang sangat ketat bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ingin mendengarkan rintihan pribadi Anda di tengah protokol ibadah yang agung. Inilah bentuk komunikasi yang paling murni antara seorang hamba dengan Sang Pencipta. Setelah kita memahami ruang yang diperbolehkan, sekarang mari kita berpindah pada bagian yang sangat berbahaya, yaitu bacaan-bacaan yang dilarang dan justru bisa mendatangkan dosa. Hal pertama yang harus kita waspadai adalah memasukkan kata-kata yang bukan merupakan doa atau zikir ke dalam salat. Seringkali tanpa sadar, ketika kita merasa sakit pada lutut saat hendak bersujud, kita secara spontan mengucapkan kata-kata keluhan seperti mengaduh atau mengeluh kesakitan secara lisan. Atau mungkin ketika kita sedang salat tiba-tiba, kita teringat sesuatu yang tertinggal di dapur dan secara tidak sadar, lisan kita menggumamkan kalimat tentang hal tersebut. Tahukah Anda bahwa mengucapkan kalimat-kalimat duniawi yang bukan bagian dari ibadah secara sengaja dapat langsung membatalkan sholat? Para ulama dari 4 mazhab telah sepakat bahwa segala bentuk ucapan manusia yang tidak mengandung unsur zikir atau doa, jika diucapkan dengan sadar, akan merusak kesucian salat tersebut. Lebih jauh lagi, kita juga dilarang keras untuk berkomunikasi dengan orang lain saat sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada orang yang memanggil nama kita atau bertanya sesuatu saat kita sedang salat, lalu kita menjawabnya dengan isyarat suara atau kata-kata pendek. Perbuatan ini sangat diharamkan. Sejarah mencatat bahwa pada masa-masa awal Islam, para sahabat Rasulullah SAW terkadang masih saling bertegur sapa di tengah-tengah salat, karena belum turunnya larangan tersebut. Namun, suasana itu berubah total ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya yang sangat tegas untuk menjaga martabat ibadah ini. Selain itu, ada pula kesalahan yang sering terjadi di mana seseorang mencoba membuat-buat lafaz doa baru dengan menggabungkan bahasa Arab dan bahasa lainnya di tengah-tengah bacaan wajib seperti saat ruku atau sujud. Mengubah atau menambah-nambah lafaz yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam rukun salat adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Kita tidak boleh menjadi orang yang seolah-olah ingin mengatur ibadah menurut selera kita sendiri. Salat bukan ladang kreativitas bagi manusia untuk mengubah-ubah struktur kata yang telah diajarkan oleh Nabi. Jika kita merasa belum hafal doa-doa yang panjang, maka mencukupkan diri dengan bacaan yang sudah diajarkan jauh lebih mulia daripada menambah-nambah bacaan buatan sendiri
yang tidak memiliki dasar dari syariat. Sahabatku, renungkanlah betapa indahnya jika kita bisa menjalankan sholat sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan. Di satu sisi kita tunduk pada aturan bahasa dan urutan yang baku sebagai bentuk disiplin rohani. Namun di sisi lain, kita tetap diberikan pintu untuk mengetuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa-doa di akhir salat kita. Kesucian salat harus kita jaga dari segala ucapan yang sia-sia. Jangan sampai salat yang kita lakukan selama puluhan tahun justru menjadi beban dosa karena kita mencampurkannya dengan keluhan duniawi, percakapan manusia, atau pengubahan bahasa yang dilarang. Mari kita pastikan bahwa setiap kata yang keluar dari lisan kita saat salat adalah kata-kata yang telah diridhoi olehnya. Dengan menjaga adab dalam berdoa dan menghindari larangan berbicara, kita sedang membuktikan bahwa bagi kita, 5 menit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berharga daripada seluruh percakapan dunia yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga lisan dan hati kita agar selalu berada dalam koridor ibadah yang benar dan diterima di sisinya. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya berdiri di belakang sosok yang paling mulia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang mengimami salat, di saat lisan beliau mulai melantunkan ayat-ayat suci setelah surah Al-Fatihah, ada sebuah keindahan dan kedalaman yang luar biasa yang mungkin belum sepenuhnya kita rasakan dalam salat kita sehari-hari. Banyak dari kita yang mungkin terjebak dalam kebiasaan membaca surah-surah yang sangat pendek hanya karena ingin salat segera selesai atau karena keterbatasan hafalan. Namun, jika kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memilih surah, kita akan menemukan sebuah rahasia besar tentang bagaimana membangun koneksi yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita merenungkan sebuah kisah luar biasa dari salah satu sahabat beliau. Suatu ketika, dalam sebuah salat zuhur, seorang sahabat makmum di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena merasa bacaan pada rakaat pertama sangatlah panjang. Sahabat tersebut memutuskan untuk keluar sebentar menuju perkampungan Baki untuk menyelesaikan beberapa urusan pribadinya. Ia berjalan ke sana, mengerjakan pekerjaannya, lalu kembali lagi, mengambil air wudhu, dan masuk kembali ke dalam masjid untuk bergabung dalam jemaah. Apa yang ia temukan sungguh mencengangkan. Bagi logika manusia biasa, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama. Bayangkan, satu rangkaian kegiatan luar rumah telah selesai dilakukan. Namun beliau masih berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketenangan. Kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri dalam salat bukanlah beban, melainkan momen paling membahagiakan untuk berlama-lama dengan Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali memilih surah yang memiliki bobot makna mendalam seperti surah Al-Kahfi, Ar-Rum, At-Tur, Al-Muminun, hingga surah Al-Insan. Mengapa beliau lebih sering memilih surah yang panjang saat salat sendirian? Karena salat adalah waktu terbaik untuk merasakan kelembutan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah rasa takut dan harap kepadanya, serta membiarkan hati berbicara langsung dengan Sang Pemilik semesta. Semakin panjang bacaan yang kita pilih, semakin lama kita berdiri di hadapannya, dan semakin dalam pula akar keimanan yang tertanam di dalam jiwa. Namun, disinilah letak kebijaksanaan beliau yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang paling memahami kondisi umatnya. Beliau memberikan teladan bahwa jika kita menjadi imam bagi orang banyak, maka kita harus menyeimbangkan antara kesempurnaan ibadah dengan kasih sayang kepada sesama. Beliau bersabda dengan sangat lembut bahwa jika salah satu dari kalian menjadi imam, maka hendaklah ia meringankan bacaannya. Mengapa? Karena di belakang sang imam ada orang tua yang sudah lemah fisiknya, ada anak kecil yang mungkin mulai gelisah, dan ada orang-orang yang memiliki keperluan mendesak yang harus segera diselesaikan. Inilah bukti bahwa ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kaku. Beliau mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang peka terhadap lingkungan. Namun, saat kita salat sendirian di keheningan malam atau di waktu luang, itulah saatnya kita meniru durasi salat beliau yang panjang. Sebagai bentuk kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab lain yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca surah secara berurutan
sesuai dengan susunan yang ada di dalam Al-Quran. Jika pada rakaat pertama kita telah membaca surah Al-Baqarah, maka sangat dianjurkan pada rakaat kedua kita membaca surah Al-Imran atau surah setelahnya, bukan justru melompat mundur ke surah sebelumnya. Hal ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hikmah urutan wahyu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga mengajarkan beberapa surah khusus pada waktu yang istimewa. Misalnya pada waktu subuh di hari Jumat, beliau secara rutin memilih surah As-Saidah untuk rakaat pertama dan surah Al-Insan untuk rakaat kedua. Pemilihan ini bukanlah tanpa alasan, karena kedua surah tersebut menceritakan tentang awal mula penciptaan manusia hingga hari kebangkitan, yang sangat relevan diingat pada hari Jumat sebagai hari di mana kiamat akan terjadi. Kita juga belajar tentang fleksibilitas dari Rasulullah SAW saat berhadapan dengan anak-anak atau orang yang baru belajar. Beliau tidak pernah memaksakan surah panjang kepada mereka. Untuk memudahkan hafalan, kita diperbolehkan memulai dari surah pendek di bagian akhir Al-Quran, seperti surah Anas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Islam adalah agama yang memudahkan. Namun kemudahan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk terus bermalas-malisan dalam menambah hafalan kita. Setiap ayat tambahan yang kita pelajari dan kita bacakan dalam sholat adalah satu tangga lagi menuju derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah adab interaksi yang indah saat kita membaca atau mendengar ayat tertentu. Salah satu contohnya adalah ketika imam membaca surah At-Tin dan sampai pada ayat terakhir yang berbunyi, "Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang seadil-adilnya?" Maka kita sebagai makmum atau saat salat sendiri dianjurkan untuk menjawab dalam hati atau dengan suara lirih yang berarti, "Benar." Dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa salat adalah komunikasi dua arah yang hidup, bukan sekadar komat kamit lisan yang mati tanpa ruh. Sahabatku, mari kita koreksi kembali daftar surah yang sering kita baca dalam salat. Apakah kita hanya berputar-putar pada 2 atau 3 surah pendek yang sama selama bertahun-tahun? Jika ya, mulailah untuk mencoba menghafal 1 atau 2 ayat baru setiap minggunya. Ingatlah bahwa setiap huruf dari Al-Quran yang Anda lantunkan saat berdiri tegak dalam salat akan menjadi cahaya yang menerangi kubur Anda kelak. Jadikanlah salat Anda sebagai taman di mana Anda bisa memetik bangga-bangga ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh cinta, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh kekasih kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan meneladani cara beliau memilih surah, salat kita tidak lagi terasa sebagai beban yang ingin cepat diselesaikan, melainkan menjadi kebutuhan jiwa yang selalu kita nantikan setiap waktu. Sahabatku yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah Anda merenungkan betapa indahnya agama Islam dalam menyeimbangkan antara ketegasan aturan dan luasnya samudera keringanan? Kita sering kali melihat salat sebagai sebuah ibadah yang sangat kaku, di mana setiap gerakan dan bacaannya harus tepat tanpa celah sedikit pun. Namun, tahukah Anda bahwa di balik aturan yang ketat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai pengecualian dan ruksah atau keringanan bagi hambanya yang berada dalam kondisi tertentu. Hal ini membuktikan bahwa tujuan utama ibadah bukanlah untuk membebani pundak manusia, melainkan untuk memudahkan jiwa agar bisa kembali kepada penciptanya dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuannya. Mari kita mulai dengan menelusuri pengecualian yang paling sering kita jumpai, namun mungkin jarang kita maknai secara mendalam, yaitu bacaan khusus pada salat subuh di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang sangat istimewa, hari di mana matahari terbit dengan penuh kemuliaan, hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dan hari di mana kiamat kelak akan terjadi. Menyadari besarnya signifikansi hari tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan untuk membaca surah As-Saidah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan pada rakaat kedua. Mengapa kedua surah ini menjadi pengecualian yang diutamakan? Karena di dalamnya terkandung narasi besar tentang penciptaan manusia, perjalanan hidup kita di dunia, hingga fase kebangkitan di hari akhir. Dengan membaca surah ini, seolah-olah setiap hari Jumat pagi, kita diingatkan kembali tentang dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali, sehingga hati kita menjadi lebih siap menghadapi hari yang penuh berkah tersebut. Selanjutnya, kita harus menyadari bahwa dalam hal mengajarkan agama kepada anak-anak
atau orang yang baru saja memeluk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa. Jika dalam kondisi normal kita dianjurkan mengejar kesempurnaan dengan membaca suri-surah panjang, maka dalam konteks pendidikan dan kemudahan, kita diberikan pengecualian untuk menggunakan surah-surah pendek. Kita diperbolehkan memulai dari surah An-Nas, Al-Falaq, hingga Al-Ikhlas untuk membantu mereka yang sedang dalam tahapan belajar agar tidak merasa terbebani. Islam sangat menghargai proses, dan pengecualian ini adalah bentuk kasih sayang agar setiap orang, apapun tingkat pemahamannya, tetap bisa tegak berdiri dalam barisan salat tanpa merasa minder atau kesulitan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar yang tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pengecualian lain yang sangat penting berkaitan dengan tanggung jawab seorang imam. Tahukah Anda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur dengan tegas sahabat yang mengimami jemaah dengan bacaan yang terlalu panjang tanpa memperhatikan kondisi makmumnya? Beliau memberikan panduan bahwa seorang imam harus memiliki empati yang tinggi jika di belakangnya terdapat orang tua yang fisiknya sudah mulai merapuh, anak kecil yang mungkin sedang menangis, atau orang dewasa yang memiliki urusan darurat yang harus segera diselesaikan, maka sang imam wajib memperpendek bacaannya. Dalam situasi seperti ini, mengejar panjangnya bacaan bukan lagi menjadi keutamaan, melainkan meringankan beban jemaah itulah yang menjadi pahala terbesar. Ini adalah bentuk pengecualian dari kebiasaan salat lama yang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau salat sendirian. Ada pula momen unik di dalam salat yang merupakan pengecualian dari diamnya makmum, yaitu ketika imam membaca akhir dari surah Atin. Ketika kalimat yang berbunyi, Alaysa lahu biahkamil hakimin, yang artinya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala hakim yang seadil-adilnya, dibacakan, kita sebagai makmum dianjurkan untuk menjawab dalam hati atau secara perlahan dengan kalimat, Bala'a wa ana ala dalalika minasi syahidin, yang berarti, benar, dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan hal tersebut. Pengecualian ini mengajarkan kita bahwa salat adalah dialog yang hidup. Kita tidak hanya sekadar berdiri seperti patung, melainkan hati kita terus berinteraksi dan mengonfirmasi kebenaran ayat-ayat yang sedang dilantunkan. Adab kecil ini seringkali terlupakan, padahal ia adalah jembatan yang menghubungkan antara pendengaran telinga dengan keyakinan di dalam hati. Terakhir, dan yang paling menyentuh hati, adalah pengecualian bagi mereka yang sama sekali belum mampu melafalkan ayat Al-Quran atau surah Al-Fatihah. Bayangkan seorang mualaf yang baru saja masuk Islam beberapa menit sebelum waktu sholat tiba, atau orang tua yang sulit menghafal karena keterbatasan usia. Apakah salat mereka tidak sah karena belum hafal bahasa Arab? Disinilah kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala terpancar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi bagi mereka untuk mengganti bacaan wajib tersebut dengan zikir-zikir sederhana, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilah, Iya, dan Allahu Akbar. Meskipun tetap harus menggunakan bahasa Arab, namun penggantian dari ayat Al-Quran menjadi kalimat zikir pendek ini adalah sebuah ruksah atau keringanan yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan niat dan usaha kita, bukan sekadar kelancaran lisan. Sahabatku, melalui berbagai pengecualian ini, kita belajar bahwa Islam adalah agama yang sangat manusiawi. Segala aturan yang ada, mulai dari pemilihan surah hingga durasi salat, selalu memiliki ruang untuk disesuaikan dengan kondisi darurat atau kebutuhan khusus. Jangan sampai kita menjadi orang yang terlalu kaku sehingga menutup pintu rahmat bagi orang lain. Namun jangan pula kita meremehkan aturan dasar sehingga meninggalkan kewajiban belajar. Mari kita syukuri setiap keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan untuk main kari-kari, alasan untuk bermalas-malasan. Dengan memahami kapan pengecualian ini berlaku, kita bisa menjalankan salat dengan penuh ketenangan, keikhlasan, dan sesuai dengan tuntunan yang benar. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita duduk sejenak dan merenungkan sebuah kenyataan hidup yang sangat manusiawi. Tidak semua dari kita beruntung dilahirkan dalam lingkungan yang kental dengan pendidikan agama sejak dini. Mungkin ada di antara Anda yang baru mulai menyentuh sajadah saat usia sudah menginjak dewasa, atau mungkin baru menyadari
pentingnya ruku dan sujud ketika ujian hidup mulai menerpa dengan hebatnya. Ada pula saudari-saudara kita yang baru saja mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam di usia senja, di mana daya ingat sudah mulai melemah dan lidah terasa sangat kaku untuk melafalkan huruf-huruf Arab yang asing. Pernahkah terbersit di dalam benak Anda sebuah kekhawatiran yang mendalam? Apakah salat saya diterima jika bacaan saya masih berantakan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka jika saya belum mampu menghafal surah Al-Fatihah dengan sempurna? Ketahuilah dengan penuh keyakinan bahwa Islam bukanlah agama yang diturunkan untuk menyiksa batin hambanya. Sebaliknya, agama ini adalah samudera kasih sayang yang sangat luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak pernah memiliki niat untuk mempersulit kita dalam beribadah kepadanya. Justru pada bagian inilah kita akan melihat betapa lembutnya ajaran Rasulullah SAW dalam membimbing umatnya. Beliau sangat memahami bahwa setiap orang memiliki titik awal yang berbeda-beda dalam perjalanan spiritualnya. Ada yang bisa berlari cepat dalam menghafal. Namun, ada pula yang harus merangkak dengan susah payah hanya untuk mengingat satu kalimat zikir. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tetes keringat dan setiap detik kesulitan yang Anda alami saat belajar adalah bukti cinta yang sangat nyata. Mari kita bahas salah satu keringanan yang luar biasa indahnya bagi orang yang belum mampu menghafal surah Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, Al-Fatihah adalah rukun wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Namun, bagaimana jika ada seorang mu'alaf yang baru saja masuk Islam beberapa menit sebelum waktu salat, dan ia belum mampu membaca satu ayat pun? Rasulullah SAW memberikan solusi penuh kasih melalui sebuah riwayat yang sangat menyentuh. Beliau bersabda bahwa jika seseorang tidak mampu membaca sesuatu dari Al-Quran, maka hendaklah ia membaca Subhanallah, Alhamdulillah la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat yang begitu besar, sehingga sholat seseorang tetap dianggap sah, meskipun ia hanya mampu mengucapkan kalimat zikir pendek sebagai pengganti Al-Fatihah sementara waktu. Ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa seseorang untuk langsung bisa berlari ketika ia baru saja belajar untuk berdiri. Keringanan ini juga berlaku bagi Anda yang mungkin merasa kesulitan menghafal bacaan ruku, sujud, atau tasyahud akhir selama proses belajar itu berlangsung. Anda diperbolehkan untuk mencukupkan diri dengan zikir-zikir sederhana yang sudah Anda kuasai. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedang melihat seberapa panjang atau seberapa fasih bacaan Anda, layaknya seorang juri dalam perlombaan, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat seberapa tulus usaha dan tekad yang Anda miliki untuk terus memperbaiki diri. Jangan pernah merasa minder atau malu jika hafalan Anda masih sedikit dibandingkan orang lain. Ingatlah bahwa setiap huruf yang Anda ucapkan dengan terbata-bata justru memiliki nilai kemuliaan yang sangat istimewa di sisinya. Dalam sebuah hadis yang sangat memotivasi, Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang merasa kesulitan dalam belajar. Beliau bersabda bahwa orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama para malaikat yang mulia, sedangkan orang yang membacanya dengan terbata-bata dan ia mengalami kesulitan dalam melafalkannya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Mengapa 2 pahala? 1 pahala untuk bacaannya, dan 1 pahala lagi sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras serta rasa susah payah yang ia lalui demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, tidak ada satupun usaha Anda yang akan disia-siakan oleh Sang Maha Pengasih. Hal ini selaras dengan janjinya dalam Al-Quran, sebagaimana tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 286, yang menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Namun, di tengah segala kemudahan dan keringanan tersebut, ada satu hal yang tetap harus kita jaga sebagai batas kesucian ibadah, yaitu tetap menggunakan bahasa Arab meskipun hanya 1 baris kalimat pendek. Mengapa demikian? Karena bahasa Arab adalah bahasa pengikat makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menggunakan bahasa Indonesia dalam bacaan wajib salat tetap dilarang, karena hal itu akan merusak keaslian ritual yang sudah ditetapkan sejak zaman kenabian. Meskipun Anda hanya mampu membaca 1 kalimat tasbih, asalkan itu dalam bahasa Arab, maka hal itu jauh lebih baik dan lebih sesuai syariat daripada Anda membaca terjemahan Al-Fatihah yang panjang dalam bahasa Indonesia. Inilah cara kita menjaga kemurnian salat, sekaligus tetap mendapatkan ruksah
atau keringanan yang telah disediakan. Sahabatku, janganlah pernah putus asa dalam belajar. Jika hari ini lidah Anda masih terasa kaku, teruslah mencoba. Jika hari ini Anda lupa lagi apa yang sudah dihafal kemarin, janganlah berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap niat baik yang tertanam di dalam dada Anda. Jadikanlah salat Anda sebagai momen pertemuan yang paling Anda nantikan, bukan sebagai beban yang menakutkan karena merasa belum sempurna. Kesempurnaan salat bukan terletak pada indahnya suara atau panjangnya hafalan, melainkan pada ketundukan hati dan kejujuran usaha kita di hadapan Sang Khalik. Mari kita tutup perjalanan pemahaman kita ini dengan sebuah komitmen untuk menjaga salat dengan penuh kehati-hatian, menjauhi apa yang dilarang, dan memanfaatkan setiap kemudahan yang diberikan dengan penuh rasa syukur. Sebelum kita benar-benar mengakhiri pembahasan ini, mari kita basahi lisan kita dengan selawat kepada manusia yang telah membawa risalah kemudahan ini kepada kita. Tuliskanlah di dalam hati Anda, atau ucapkanlah secara lirih, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga selawat ini menjadi saksi bahwa kita adalah umat yang rindu untuk meneladani beliau. Umat yang ingin salatnya diterima, dan umat yang senantiasa berharap dikumpulkan bersama beliau di Telaga Al-Kautsar nanti. Terima kasih telah bersedia mendengarkan dan mempelajari ilmu yang sangat penting ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita, memberikan kita kemudahan dalam memahami agamanya, dan menjadikan salat kita sebagai penyejuk hati serta penolong kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin.